Nogojin terbangun tanpa menyadari siapa dirinya dan bahkan ia tidak tahu bagaimana ia bisa berada di rumah sakit. Setelah dokter memperkenalkan Sina sebagai tunangannya, ia justru merasa senang karena memiliki tunangan yang merawatnya. Karena Gojin tidak mengingat kejadian malam itu membuat Sina marah dan kesal. Apalagi setelah Gojin siuman, sikap Gojin padanya berubah drastis. Gojin memperlakukan Sina dengan baik dan bahkan ia berterima kasih padanya. Dan hal tersebut membuat Sina semakin ingin membalaskan dendamnya. Demi urusan balas dendam, Sina pun dilatih oleh sahabatnya yang merupakan mantan aktris teater agar Sina berperan sebagai tunangan Gojin dan terlihat lebih nyata. Sina pun mendedikasikan dirinya untuk merawat Gojin dengan sepenuh hati, diselingi dengan tindakan-tindakan yang konyol untuk membuat Gojin marah ataupun merasa malu. Sina juga mengarang cerita bagaimana Gojin mengakui perasaan padanya dan juga melamarnya. Ia berusaha meyakinkan Gojin dan juga polisi bahwa ia benar-benar tunangan dari Gojin. Bahkan Osegi pun sahabat dari Gojin percaya bahwa Sina adalah tunangan dari Gojin. Osegi mencoba mewanti-wanti reporter yang membuat berita bohong dan memanfaatkan musibah yang menimpa Nogojin. Namun ternyata ia gagal. Saat keadaan lengah dan Sina tak menemani Gojin di kamarnya, seorang reporter berhasil menyelinap masuk ke kamar Gojin. Namun aksinya gagal karena ternyata Gojin tersadar dan melawan. Terlebih lagi Sina datang membantu Gojin hingga masalah pun terselesaikan. Demi melancarkan aksinya, Sina mencoba memanipulasi dengan mengedit foto Gojin dan dirinya seolah-olah mereka sedang berkencan. Ia pun masuk ke rumah Gojin dan mendekorasi rumah Gojin dengan sedemikian rupa agar terlihat bahwa mereka telah tinggal bersama. Sina lalu merayakan dan memberi selamat kepada Nogojin atas kesembuhannya dan kembalinya dia ke rumah. Kabar kesembuhan Gojin telah tersebar luas. Gojin pun bisa kembali bekerja ke perusahaannya. Sifat Gojin benar-benar berbeda dari sebelumnya yang membuat seisi kantor kebingungan karenanya. Ia menjadi pria lugu dan bahkan ramah senyum. Gojin pun menyapa seluruh stafnya. Karena Gojin cukup terkenal, ia pun harus melakukan interview dan meluruskan berita hoax tentang kecelakaannya. Namun, tiba-tiba dirinya malah terkena serangan jantung yang membuat semua orang yang berada di sekitarnya menjadi kaget. Di sisi lain, Kang Min yang merupakan staf pengajar di perusahaan Gotop dan juga orang yang telah menabrak Nogojin, ia merasa stres dan tertekan karena adanya pesan yang masuk tanpa nama seakan-akan mengetahui kejahatannya. Saat berada di ruangan, Gojin menemukan bunga yang terdapat pisau di dalamnya. Saat itu juga, secara tak sengaja, Kang Min masuk ke ruangan dan mereka pun bertemu. Kang Min yang memang sengaja ingin menemui Nogojin, ia ingin memastikan bahwa Nogojin benar-benar amnesia. Ia pun berusaha menipu Nogojin yang tak mengenali siapa dirinya. Namun tiba-tiba Gojin melontarkan kata-kata yang seakan-akan ingatannya sudah kembali.